Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk menghadiri acara kajian Qiraah Talk. Sebelumnya Al-Mukarram Al-Ustadz Ahsin Sakho Muhammad dan Al-Mukarram para hadirin, kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudara yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ilyas Azmi. Insya Allah pada malam hari ini akan membantu membawa acara pada Qiraah Talk pada kali ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Qiraah Talk episode 4 sambut bulan Ramadan lebih dekat dengan Quran. Ahad 11 April 2021, 28 Sya'ban 1442 Hijriah. Insyaallah pemateri pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Kiai Al-Hajj Ahsin Sakho Muhammad Al-Hafidh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Lalu ya. Lalu moderatornya bagaimana Ustadz? Suara saya terdengar? Terdengar Ustadz, terdengar jelas. Oke. Baik, lalu untuk moderatornya saya sendiri, Ilyas Azmi. Lalu pembaca ayat Al-Quran, insya Allah akan disampaikan oleh Akhi Syamsul Falah yang akan membacakan surat Ghafir 119. Lalu susunan acaranya, jam pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan pembukaan, lalu akan ada muqaddimah moderator yang akan mengenalkan sebelum itu akan mengenalkan narasumber. Lalu setelahnya ada penyampaian materi oleh Al-Ustadz Ahsin Sakho Muhammad Al-Hafidh. Lalu ada tanya jawab oleh peserta. Jadi jika ada peserta yang ingin menanyakan tentang materi, bisa nanti disampaikan di chat ataupun ditanyakan secara langsung. Lalu selanjutnya yaitu penutupan dan penyampaian poin dari intisari oleh moderator. Lalu insya Allah akan dilanjutkan dengan pembukaan program Qiraah Ramadan Academy oleh Ustadz Ahsin dan dilanjutkan dengan briefing pelaksanaan program Qiraah Ramadan Academy. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada media partner yang telah mendukung acara Qiraah Talk pada malam hari ini, yaitu diantaranya Karib, Keluarga Remaja Islam SD, Bincang Seimbang, Dapur Peduli, Tabungan Kurban, Taklim Luwah, Mamiskologi, Taruna Juara, dan Medimix. Lalu untuk itu langsung saja kita menuju acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Syamsul Falah yang akan membacakan Quran Surat Ghafir ayat 1-9. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Syukran, Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi, acara kita pada malam yang berbahagia ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya adalah pengenalan pemateri dari narasumber. Alhamdulillah narasumber pada malam hari ini yaitu Al-Ustadz Dr. Kiai Haj Ahsin Sahab Muhammad. Beliau merupakan pakar ilmu Al-Quran, ahli tafsir dan juga pakar ilmu qiraat. Alhamdulillah beliau juga saat ini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Darul Al-Quran dan Dewan Penasehat Pondok Pesantren Darut Tauhid di Cirebon. Lalu beliau juga salah satu mantan dari rektor dari IIQ yaitu Institut Ilmu Al-Quran, dan beliau juga pernah menerbitkan beberapa buku yang diantaranya adalah Mambaul Barokat fi Sabil Qiraat, Oase Al-Quran Penyejuk Kehidupan, Menghafal Al-Quran, Manfaat, Keutamaan, Keberkahan, dan Tuntunan Praktisnya, Renungan Kalam Langit, dan Keberkahan Al-Quran, dan lain-lain. Alhamdulillah beliau adalah salah satu pakar ilmu ulum Al-Quran yang sangat langka di Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa menemani kita untuk menyampaikan materi-materi yang insya Allah akan memberikan kita wawasan lebih dalam dan luas lagi terkait dengan Al-Quran. Untuk itu tidak menghabiskan waktu, langsung saja waktu dan tempat kami serahkan kepada Al-Ustadz Ahsin Muhammad untuk menyampaikan materi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang urgensi mempelajari Al-Quran dalam segala aspeknya. Namun sebelum saya memasuki materi ini, perlu akan saya kemukakan satu mukaddimah. Dalam hidup ini, yang paling esensial itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah maka kita sebenarnya sedang memasang antena parabola yang akhirnya bisa terkait dengan stasiun samawi, stasiun spiritual samawi. Yang dengan demikian maka akan terjadi pertemuan ataupun akan terjadi saling
katakanlah kerjasama antara yang di bumi dan langit. Dengan demikian maka setelahnya terhubung antara parabola rohani atau rabbani, maka manusia akan dengan bisa terus berhubungan dengan sumber pencahayaan dari langit. Manusia bisa mengirimkan keluh kesahnya ke sana, bisa mengirimkan puja dan pujinya. Nah, baliknya dari langit, Allah akan memberikan pencerahan kepada anak, pada orang itu, memberikan pencerahan, pertolongan dan lain sebagainya. Ini ada dua hal yang harus kita renungkan bersama. Artinya dengan iman itulah manusia akan bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memujinya dan berdoa kepadanya, dan dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pesan-pesan, ya, pesan-pesan ilahi pada orang tersebut. Keimanan adalah hal yang berkaitan dengan hidup mati seseorang, yang berkaitan dengan surga dan neraka, yang berkaitan dengan keberuntungan dan kebuntungan, yang berkaitan dengan bahagia dan silam. Dengan keimanan seorang akan sudah bisa menggenggam kunci kebahagiaan, kunci surga. Sudah tentu ini adalah merupakan satu hal yang harus kita renungkan bersama. Allah sudah berpesan kepada kita sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian itu meninggal kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim dengan segala atribut sebagai seorang muslim, yaitu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya beriman dan melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Oleh karena itu bisa dipahami ketika Nabi kita Muhammad SAW itu memerintahkan kepada orang tua untuk mengadzani anak yang masih baru lahir di telinga kanannya. Dengan diadzani tujuannya adalah agar supaya kalimat yang pertama yang masuk ke dalam hati seorang bayi itu adalah kalimat tauhid. Jangan sampai kecolongan, jangan sampai kedahuluan oleh waswasatus syaitan. Ini ada falsafahnya. Artinya hendaklah kita memulai kehidupan itu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi memerintahkan kepada kita sekalian agar supaya bagi orang yang berada pada akhir-akhir kehidupannya di dunia, hendaklah akhir perkataan yang dia katakan adalah la ilaha illallah. Siapa orangnya yang akhir perkataannya di dunia la ilaha illallah, pasti akan masuk surga. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah, bagi seorang ayah sudah tentu harus terus ya merawat benih yang telah ditanamkan ke dalam hati seorang anak, memperkuatnya dan terus menyiramnya dan menjaganya sampai anak itu bisa berdikari dengan keimanannya, tidak lagi meniru-niru orang tuanya, tapi harus betul-betul dia sendiri yang menyadari tentang keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian pertama dari muqaddimah saya. Muqaddimah yang kedua, bahwa kita perlu mengenal Allah. Bagaimana Allah
siapa itu Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa fokus untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat, mentadabburi, memikirkan 3 hal yang patut kita tadabburi, patut kita tafakkuri, patut kita mengamati dan menghayatinya. Yang pertama itu adalah bumi. Wa fil ardi ayatul lil mu'minin. Bumi dengan segala isinya itu hendaklah menjadi lahan media kita untuk mengenal Allah. Itu pembahasan ini panjang. Kenapa sih terjadi pergantian malam dan siang? Kemudian bagaimana kok di sini ada flora dan fauna gitu, dan lain sebagainya banyak sekali. Untuk sampai kepada satu titik kesimpulan, yaitu di balik semua fenomena yang terjadi di alam semesta itu pasti ada zat yang memperlakukannya, zat yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Yang kedua adalah wa fi anfusikum wa fil ardi ayatul lil mu'minin. Wa fi anfusikum, pada diri kita perlu kita ta'akkul, tafakkuri, tadabburi. Bagaimana roh, bagaimana kerja jantung, kerja darah dan lain sebagainya, peredaran yang ada pada diri manusia, bagaimana kerja otak, bagaimana kerja, semua merupakan satu dunia tersendiri. Hendaklah kita itu mengamati tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri kita. Yang ketiga adalah mufis sama hukum umat. Yang ketiga itu adalah kita memperhatikan langit dan benda-benda langit. Ada matahari, ada dari mana panas matahari datangnya. Apakah panas matahari juga pada satu saat akan habis? Bagaimana terjadi siang dan malam? Bagaimana kecepatan cahaya matahari dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita mengenal Allah melalui matahari, kemudian melalui langit, benda-benda yang ada di langit, maka itu kita mengenalnya melalui ciptaan Allah. Kalau seandainya kita mengetahui Allah, kemahabesaran Allah melalui apa yang ada di bumi dengan segala macam fenomenanya, maka berarti kita itu menemukan Allah melalui ciptaan Allah. Kalau seandainya kita mengenal Allah melalui diri kita sendiri, jiwa dan raga kita sendiri, maka berarti kita mengenal Allah melalui ciptaannya. Sekarang kalau seandainya kita itu mengenal Allah melalui hadis-hadis Nabi, maka juga berarti melalui ciptaan Allah yang berupa apa? Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga melalui hadis-hadisnya. Dan hadis-hadis itu kebanyakan diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi di situ sudah ada sudah ada gesekan dengan manusia. Itu juga merupakan apa? Kita mengetahui Allah melalui apa? Melalui ciptaan Allah. Nah, ini berbeda dengan orang itu mengenal Allah melalui kalam. Ini yang ingin saya tekankan di sini, bahwa kalau orang itu membaca Al-Quran berarti dia itu sedang tersambungkan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita baca itu adalah tidak ada lain adalah merupakan kalamullah. Dan kalamullah itu adalah merupakan sifat Allah, sifatul kalam. Antara sifat dengan zat itu menyatu. Antara sifat dengan zat itu menyatu. Jadi oleh karena itu, kalau seandainya kita membaca Al-Quran, berarti kita membaca kalamullah dengan segala kodisiannya, dengan kesuciannya, dengan segala
sakralitasnya. Beruntunglah bagi mereka yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab suci ini. Beruntunglah bagi mereka yang bisa berinteraksi dengan kalam yang suci ini. Beruntunglah bagi mereka yang bisa membaca kitab suci. Al-Quran itu sebenarnya sudah dari dulu sudah ada di Lauh Mahfuz. Tapi kenapa Allah itu kok baru menurunkannya itu pada umat yang terakhir, pada nabi yang terakhir, tidak pada umat-umat yang terdahulu? Ya, kita harus bersyukur menemukan satu kitab suci yang luar biasa, kitab suci yang tidak ada bandingannya dengan apapun, kitab suci yang punya kemujizatan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji-janji kepada mereka yang mau berinteraksi dengan kalamullah. Melihat mushaf saja merupakan satu ibadah. Mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain, dan kita mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, merupakan satu ibadah. Kemudian, kalau kita membaca Al-Quran, walaupun terbata-bata, itu juga merupakan satu ibadah, dan Allah akan memberikan pahala yang penuh bagi mereka yang masih membaca terbata-bata. Asal yang penting dia punya keimanan, punya niat yang ikhlas, dan dia cinta kepada Al-Quran, maka Allah tidak segan-segan lagi akan memberikan penghargaannya kepada orang tersebut. Begitu juga kalau seandainya ada jamaah semuanya membaca Al-Quran dalam satu majelis, itu rahmat Allah akan tercerahkan pada mereka. Majelisnya menjadi majelis yang penuh dengan sakinah wa waqar. Begitu juga kalau seandainya orang itu ahli, pandai membaca Al-Quran, maka mereka itu akan bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Satu huruf yang dibaca oleh seorang itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan kita tahu bahwa jumlah huruf di dalam Al-Quran adalah sekitar 231.000 huruf. Bayangkan, ini adalah merupakan cara yang paling efisien, cara yang paling cepat untuk menghimpun pahala. Dan tidak memerlukan pengorbanan apapun, ya kecuali waktu, kesediaan untuk bersama dengan Al-Quran. Kalau kita bersedekah ya harus punya uang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau baca Al-Quran itu paling murah. Paling murah. Nah, dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan ini, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Merupakan satu kebijakan Allah menurunkan Al-Quran itu pertama kali pada bulan Ramadan. Timingnya sangat tepat sekali. Dan semua kebijakan Allah itu semuanya pasti membawa hikmah, baik yang kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui. Para hadirin pemirsa, hadirat pemirsa yang rahimahumullah, Al-Quran perlu dibaca, baik dipahami atau tidak dipahami. Ini salah satu keistimewaan. Kita memahami, bagus. Tidak memahami juga tidak apa. Kalau kita membaca Al-Quran, lancar, bagus sekali. Kalau belum lancar, tidak apa-apa. Nah, Al-Quran itu berbahasa Arab. Oleh karena itu, cara membaca Al-Quran juga harus sesuai dengan actionnya orang Arab. Lahulil Arab. Orang Arab kalau membaca kha bagaimana? Kalau membaca ain itu bagaimana? Kalau bacanya. Allah sudah menandaskan hal itu. Fa'idha qara'nahu fattabi' Al-Quran. Jadi Nabi itu dahulu pada awal-awal Nabi mendapatkan wahyu, Nabi selalu menggerakkan lidahnya, bibirnya, ataupun berqomat hamid untuk mengikuti bacaannya malaikat Jibril. Di samping mendengarkan, Nabi ikut mengikuti bacaan. Akhirnya kata Allah, la tuharribi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Jangan kau berqomat hamid dengan lisanmu agar supaya engkau bisa dengan cepat
menerima wahyu. Jangan. Diam saja, nanti kami pun pasti akan mengumpulkan Al-Quran pada dada. Nah, artinya di sini bahwa orang membaca Al-Quran itu kan harus mendapatkan dari sumber yang valid, validitasnya. Nah, kita selaku orang Indonesia, ya, waktu membaca Al-Quran, bagaimana agar supaya bacaan Al-Quran kita itu sesuai dengan lidahnya orang Arab. Ya. Membaca hak bagaimana membaca itu. Maka diperlukan satu ilmu, yaitu ilmu. Tapi untuk mempelajari ilmu tajwid, ya satu cabang ilmu tenang kita. Jadi bagi orang yang pertama-tama kali membaca Al-Quran, maka hendaklah dia langsung praktik saja di hadapan seorang ustaz, di hadapan seorang guru yang mumpuni, ya, utamanya guru-guru yang mempunyai sanad yang berkesinambungan sampai kepada gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hal yang semacam itu di dalam budaya orang Islam itu harus. Karena tidak bisa membaca Al-Quran itu sebagaimana membaca Quran, tidak bisa. Tidak bisa orang membaca Al-Quran itu seperti membaca hadis biasa. Tapi harus sesuai dengan cara membaca Al-Quran. Sebagaimana apa yang diwariskan oleh para ulama terdahulu sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga sebaliknya. Orang membaca hadis ya tidak perlu pakai seperti orang membaca Al-Quran. Jadi seperti misalnya lah, karena dia itu masih baru belajar membaca Al-Quran dengan falsafah, kemudian dia itu disuruh membaca hadis. Dia itu membacanya sesuai dengan action membaca Al-Quran. Berarti apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Orang yang nggak tahu disangkanya dia sedang membaca Al-Quran. Aksinya saja dia membaca seperti membaca Al-Quran, padahal dia itu membaca hadis. Yang membaca hadis ya biasa saja, innamal a'malu binniyat. Tidak boleh orang membaca Al-Quran, inna hadzal qur'ana yahdi ila aqwamil musyrikin. Ya, harus dengan aksinya orang Arab dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Jadi menirukan orang Arab saja tidak cukup. Tapi harus kita betul-betul membacanya dengan baik. Nah, dalam rangka bulan Ramadan inilah, marilah kita hidupkan suasana bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Kita senangkan tamu kita yaitu Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, maka hendaklah kita juga memberikan apresiasi kepada bulan Ramadan dengan selalu banyak membaca Al-Quran. Kalau perlu minimal 1 bulan itu khatam 1 kali. Kalau bisa 2 kali, kalau tidak juga 3 kali, itu bagus sekali. Marilah kita isi kesempatan hidup di dunia yang hanya 1 kali itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Namun, mungkin di antara sebagian kita ada yang masih belum bisa membaca Al-Quran dengan fasih, ya. Maka ya kalau kita cari guru-guru yang mungkin ada keterbatasannya, maka dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, ada satu program yaitu program metode qiraah. Ini metode qiraah itu bisa membantu. Walaupun dia tidak 100%, tapi teman-teman yang ada di qiraah itu telah melakukan satu usaha yang sungguh-sungguh. Bagaimana sih agar supaya mereka-mereka yang jauh
dari guru-guru ya, apalagi mereka itu adalah orang-orang yang berada di satu negeri yang kekurangan sekali akan guru-guru Al-Quran. Maka ada satu metode yang bernama metode qiraah online itu ikut bisa membantu lah, membantu. Dan ini adalah merupakan salah satu upaya teman-teman agar supaya mereka yang ingin belajar Al-Quran itu paling tidak itu lebih mendekati kepada suasana pada waktu orang itu berada di hadapan seorang guru. Bukankah orang yang membaca Al-Quran itu apakah gurunya terlebih dahulu membaca Al-Quran, kemudian muridnya mendengarkan, kemudian barulah muridnya itu mengulangi bacaan gurunya itu, gurunya mendengarkan. Kalau seandainya ada kekurangan, misalnya kekurangan dengung, atau kurang tipis, atau kurang tebal, ataupun mungkin kurang panjang, ataupun hambusnya kurang dan lain sebagainya, maka metode qiraah ini mencoba untuk berusaha mencoba untuk apa? Untuk melakukan seakan-akan ada seorang guru yang akan memberikan satu tasheh atau pembenaran atau pembenaran. Dan ini merupakan satu usaha yang luar biasa, dan seperti apa yang dikatakan oleh bagian ulama, la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, ya jangan ditinggalkan semua. Ini adalah merupakan usaha yang cerdas dari teman-teman qiraah, dan ini adalah merupakan usaha yang mulia dalam rangka untuk mensyiarkan Al-Quran Al-Karim, mensyiarkan agama Islam. Dan sudah tentu membaca Al-Quran itu merupakan salah satu syiar agama Islam. Al-Quran itu untuk semua kalangan, bukan untuk anak kecil saja, untuk orang dewasa saja, bukan untuk orang tua saja. Semua kalangan bisa mengkonsumsi Al-Quran, walaupun hanya melalui bacaan saja. Anak kecil silakan saya himbau untuk bisa membaca Al-Quran. Justru dengan membaca Al-Quran itu keberkahan Al-Quran itu akan bersama kita, membersamai kita. Dan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keberkahan Al-Quran. Hadza dzikrun mubarakun anzalna fa antum lahu munkirun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha. Mubarakun. Keberkahan itu artinya banyaknya kebaikan pada. Jadi kalau orang itu berinteraksi dengan Al-Quran, maka keberkahan Al-Quran itu akan hinggap pada orang yang membaca Al-Quran itu sendiri. Ya. Kecintaan orang kepada Al-Quran akan menyebabkan dia mendapatkan keberkahan Al-Quran. Begitu juga manakala dia itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dengan berbagai macam cara. Ada yang berinteraksi Al-Quran itu melalui keimanan dia kepada Al-Quran. Ada yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan melihat mushaf, berinteraksi dengan Al-Quran dengan membacanya, berinteraksi dengan Al-Quran dengan mentadabburi makna, interaksi dengan Al-Quran bagaimana dia bisa mempraktikkan nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu adalah merupakan interaksi kita dengan Al-Quran. Allah menjanjikan mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran
maka dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran Karim. Kata Nabi, Iqra al-Quran fa innahu yawman qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat pada orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Li ashabi. Coba. Jadi redaksinya Nabi ashab, sahib itu kan orang yang selalu bersama dengan. Maka marilah dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan ini kita berbondong-bondong bersama teman, bersama dengan keluarga, itu mengisi bulan Ramadan dengan berbanyak zikrullah, memperbanyak ibadah, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Kalau seandainya masih belum bisa membacanya, maka metode qiraah itu ikut menyumbangkan pemikirannya bagi teman-teman atau siapapun juga yang ingin membaca Al-Quran Al-Karim. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan Ustadz Ahsin sudah menyampaikan materi lebih dekat dengan Al-Quran, menyambut dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Untuk selanjutnya bagi saudara-saudara atau teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz Ahsin, bisa mengisi tulisan yang di chat ya dengan format nama, domisili pertanyaan, ataupun bisa langsung saja mengaktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Ustadz Ahsin. Bagaimana? Apakah dari teman-teman saudara sekalian? Oh ya. Saya Mas Ilyas. Oh ya. Baik, silahkan Mas Arif. Ya. Silahkan ditanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, nama saya Arif Eko. Saya berasal dari Jogja. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz. Tentunya berkaitan dengan Quran pula. Ustadz, yang pertama, kira-kira bagaimana hukumnya seseorang yang sudah lancar baca Quran, namun ia belum mengerti betul tentang idgham-idghamnya, ikhfanya, bacaan dengungnya, sementara bacaannya ketika menggunakan Al-Quran yang ada tanda-tandanya, ia udah benar cara bacanya. Pertama itu Ustadz. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa memahami secara harfiah perihal Quran ketika kita membaca Quran artinya dan artinya agar bisa masuk langsung dalam pikiran kita. Apakah kita perlu membaca secara berulang-ulang ataukah kita mengingat bagian-bagian ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dulu ya. Langsung dijawab saja dulu ya. Oke. Siapa tadi yang namanya siapa Pak? Mas Arif Eko. Mas Arif Eko. Mas Arif, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Karena ini juga mungkin bisa berasal dari teman-teman yang lain. Bagaimana bagi kita yang masih belum bisa membaca Al-Quran, ya mungkin ada mungkin ada buku-buku ya cara cepat membaca Al-Quran. Tapi itu kan masih sebatas tulisan. Sementara di dalam buku-buku itu yang ada hanyalah terjemahan ataupun juga istilah-istilah. Ya. Nah, kebanyakan buku-buku tajwid itu ya berupa istilah-istilah ilmu tajwid. Misalnya idgham berguna, iqlab, ikhfa, ya, mad lazim, kilmu musaqqam,
semuanya adalah istilah-istilah Arabi. Nah, jadi begini Mas Arief, jadi yang paling penting itu adalah, yang paling cepat itu adalah berguru kepada seorang guru yang mumpuni. Jadi kita langsung kepada prakteknya saja. Prakteknya. Kalau teorinya, ya nanti dulu. Misalnya, ayat baca misalnya, amma yatasa'alun. Baca, amma yatasa'alun. Nah, apabila misalnya ya, sebelum mulai praktik membaca, mempelajari terlebih dahulu buku-buku metode, ini namanya alif, A, I, A, U, I. Terus kalau di dalam salah satu metode itu sampai 6 jilid dan sampai 8 jilid ya. Ya sudah tentu dalam pembacaan Al-Qur'an itu harus dikawal oleh seorang guru yang bisa memperagakan atau mempraktikkan bacaan-bacaan tertentu. Ya, tapi sekarang kok sudah ada kok ya, misalnya video-video tentang hal itu. Walaupun ya sekarang sudah semakin maju lah, bisa seperti itu. Tapi sudah tentu kalau video itu semacam itu kan dari satu pihak saja. Artinya satu pihak. Kita mendengarkannya, kalau seandainya kita menirukan, apakah kita benar atau kita salah, itu akan susah juga ya. Barangkali ini metode qiraah ini yang ya saya anggap itu lumayan juga, karena kalau seandainya ada kesalahan, mungkin nanti Mas Azmi ya bisa memberikan tambahan. Ya, dalam metode ini kalau seandainya menirukan bacaan gurunya yang terlebih dahulu direkam, kemudian dia menirukan. Kalau seandainya skornya itu 80, ya berarti masih belum lulus. Ya begitu ya. Tapi kalau seandainya skornya itu sudah lebih dari 90, berarti itu. Ya artinya berarti itulah upaya yang. Jadi yang penting praktek dulu. Setelahnya praktek dan kemudian kategorinya bagus, ya maka akhirnya ya dia bisa melanjutkan. Saya ada ya anak-anak kecil itu, mereka bisa hafal beberapa surah-surah yang kecil-kecil itu, sedangkan dia sendiri belum bisa membaca. Kan hebat ya. Anak kecil itu lebih cepat menghafal daripada membaca. Dan saya juga pernah menemukan itu seorang sekarang itu bagus sekali bacaannya, hafalannya juga bagus. Dulunya itu sampai 10 juz dia hafal saja, tapi suruh membaca itu enggak. Nah, jadi itulah Mas Arief, sedikit-sedikit ya, satu hari berapa unit, berapa pelajaran yang bisa kita. Lama kelamaan insya Allah Quran itu gampang. Quran itu gampang manakala kita bisa. Kemudian yang kedua itu adalah tentang bagaimana agar supaya nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu langsung makjelep gitu ya, kata orang Jawa, makjelep dalam pemikiran kita. Nah ini juga perlu caranya itu adalah dengan membaca terlebih dahulu terjemah harfiah. Ini kalau saya bisa angkat. Sebelumnya membaca terjemah Al-Quran yang ada dari mushaf-mushaf yang ada terjemahnya, bisa juga menggunakan metode terjemah harfiah. Baru setelahnya itu baru membaca terjemahannya. Nah, sampai sejauh mana Mas Arief bisa memahami terjemahan seperti itu. Yang penting yang perlu ditangkap itu adalah pesan-pesan yang ada di dalam satu ayat itu, pesannya apa. Sudah pasti akan ada pesan yang tersimpan di balik kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya pesan yang ingin disampaikan, misalnya bagusnya hubungan silaturahim,
bagaimana cara beribadah kepada Allah. Itu saja dulu. Kemudian kita terus-menerus kita mempelajari ayat demi ayat, kita renungkan apa yang bisa kita tarik. Itu namanya tafsir al-hidayah ataupun pembacaan yang hidayah. Hidayah itu adalah artinya apa? Kesimpulan akhir dari unsur hidayah yang ada di dalam suatu ayat suci Al-Quran. Jadi saya harapkan Mas Arif terus juga berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, meminta kepada Allah supaya dimudahkan untuk membaca Al-Quran dan dimudahkan untuk mengerti isi kandungan Al-Quran. Ya, demikian yang bisa saya. Baik, terima kasih Ustadz Asin. Semoga menjawab ya Mas Arif. Jadi kurang lebih poinnya lebih kepada praktek diutamakan kepada Ustadz untuk pertanyaan pertama, lalu yang kedua yaitu dengan membaca terjemah harfiah dan terjemahan Al-Qurannya juga. Kurang lebih seperti itu. Baik, lalu berikutnya ada pertanyaan Ustadz yang disampaikan via chat dari Saudara Abdullah di Sukabumi. Ya. Untuk dapat dikatakan sebagai manusia terbaik, apakah cukup dengan belajar Al-Quran saja atau harus mengajarkannya juga, sehingga tidak dipisahkan antara belajar dan mengajarkan Al-Quran? Begitu, Ya, Ustaz. jadi dua hal itu ya bisa berdiri sendiri. Ya, misalnya kita baca Al-Quran. Nah, setelahnya kita bisa mampu belajar Al-Quran, maka itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mendapatkan nikmat, maka hendaklah kita menyebarkan kenikmatan itu kepada orang lain. Nah, di sini, kalau seandainya kita berada pada satu kawasan, di mana di satu kawasan, satu desa, satu kampung, tidak ada orang yang ahli dalam membaca Al-Quran kecuali dia, maka hukumnya di sini menjadi wajib. Ya, menjadi wajib mengajarkan Al-Quran kepada orang yang ada di kampung. Jangan sampai mereka terus-menerus tidak bisa membaca Al-Quran, sementara kita yang berada di kampung itu kita yang bisa membaca Al-Quran. Di dalam hal ini, maka antara belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, itu inhab, artinya bersatu. Ya, bersatu. Tapi pada saat di satu kampung itu sudah banyak orang yang mengajarkan Al-Quran, nah, terus ya kita belajar Al-Quran terus-menerus, ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya dua itu bisa berdiri sendiri ataupun bisa menyatu manakala situasi dan kondisinya itu berbeda. Ya. Kalau sudah banyak para guru-guru Al-Quran, maka kita ya, tidak mengajar juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya ada orang yang ingin belajar kepada kita, bagusnya kita itu kita mengajarkan Al-Quran kepada dia. Nah, di sini perlu saya kemukakan bahwa apabila ada orang yang ingin belajar Al-Quran dari kita, itu adalah merupakan kesempatan kita untuk berkhidmat kepada kita. Jangan berpikir macam-macam. Ya, dari mana dia berasal, dia orang kampung, atau orang kota, atau yang dilihat itu adalah yang kita ajarkan itu adalah kalam Allah. Ya. Nah, semakin banyak kalam Allah itu diajarkan kepada orang lain, maka semakin bagus. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Apalagi misalnya seperti orang tua. Sebagai orang tua, hendaklah juga mempersenjatai diri. Yang mempersenjatai dirinya sebagai menjadi orang yang bisa membaca Al-Quran. Agar supaya nanti kalau punya anak, dia sendirilah yang mengajarkan Al-Quran kepada anak. Dengan demikian dia telah mentransfer ilmunya kepada anaknya. Dan ilmu yang ilmu yang bermanfaat kepada anaknya. Lagi apabila anak itu membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan dari ayahnya, maka ayahnya itulah yang akan terus-menerus memanen pahala dari anaknya manakala anak itu membaca Al-Quran. Ya, demikian.
Oke, baik. Kurang lebih begitu. Semoga menjawab dari saudara Abdullah Husairi. Lalu ada pertanyaan berikutnya juga Ustadz dari saudari kita Tetra Cahya dari Jakarta Timur. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Semua ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan, tetapi lebih utamanya membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah lain juga sama. Syukron, Ustadz. Ya, yang penting itu semua ibadah kita kerahkan semua dalam rangka untuk menuju ke suatu titik, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kita kerahkan untuk beribadah kepada Allah. Mata kita gunakan untuk melihat mushaf, ya, membaca kitab-kitab, ya. Pendengaran kita juga mendengarkan pengajian-pengajian, ya. Lidah kita juga kita gunakan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian kalau kita punya harta, ya kita gunakan untuk apa? Pokoknya semua amalan ibadah itu semuanya bagus semua. Ya, pada bulan Ramadan. Ya, namanya adalah membaca Al-Quran. Dahulu Imam Malik, salah seorang pendiri mazhab Malik. Itu kalau sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, sudah. Ya, apa namanya, pengajian yang lainnya itu dihentikan semua. Sudah, sekarang bulannya bulan Al-Quran, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Itu apa yang dilakukan oleh para ulama salaf, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Ini satu kesempatan yang sangat bagus. Waktu kita pada bulan-bulan selain bulan Ramadan, itu kita kurang begitu, katakanlah kurang begitu ketol membaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan adalah kita. Dan keuntungannya luar biasa. Bisa jadi nanti pahala yang kita kumpulkan karena membaca Al-Quran pada bulan Ramadan itu akan diberi suatu penghargaan dari Allah dalam pada masa depan kita sebagai imbalan Allah kepada mereka yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya bisa jadi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Bisa jadi semua urusan-urusan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara Allah berterima kasih kepada manusia. Jadi silakan mengerjakan apapun, yang penting itu jangan keterlaluan, ya. Ya sesuaikan dengan waktunya, ya. Jangan sampai keterlaluan nanti kalau sakit gimana, ya. Kalau waktunya istirahat, ya. Waktunya sholat. Yang penting itu adalah kita bisa istiqomah, ya, begitu. Baik. Semoga menjawab ya dari saudari kita Tetra. Lalu masih ada pertanyaan lagi Ustadz selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan lagi dari saudara Ferdi, Pondok Pinang, Jakarta. Semoga Allah merahmati Kiai Ustadz Aziz Saho. Amin, amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, manakah amalan Ramadan yang lebih prioritas dilakukan banyak menghatamkan Al-Quran, menjaga hafalan atau murojaah, dan menambah hafalan serta menghafal matan Tuhfatul Atfal. Kebetulan pekan pertama Ramadan mengikuti pelatihan matan Tuhfatul Atfal. Jazakallahu khair. Ya, baik ya. Kalau Tuhfatul Atfal itu adalah nazaman yang berisi tentang ilmu tajwid. Jadi itu ya bagus, ya bagus. Mereka yang kita sedang mengaji Al-Quran Al-Karim, bagus juga untuk menghafalkan Tuhfatul Atfal. Tapi juga dipahami juga. Dan itu Tuhfatul Atfal merupakan kitab yang cukup ringkas, ya kalau dipahami betul itu sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin belajar ilmu tajwid pada tingkat pemula. Nah, sudah. Apakah kita murojaah? Apakah kita membaca?
Ya tergantung dari kondisi kita ya. Kita ini berada di mana. Kalau di pesantren yang khusus tahfidz Al-Quran tadi, di mana di situ ada ikatan ya, aturan yang mengikat seorang agar supaya hafalan yang telah dihafalkan nanti harus disetorkan lagi kepada gurunya nanti setelahnya lebaran. Kalau dalam hal ini ya murojaah itu penting ya, karena dia harus menghadapi ujian oleh gurunya. Pada bulan Syawal dia harus menyetorkan dari awal hingga juz 5 misalnya. Kalau dalam ini maka itu yang utama itu adalah murojaah supaya mantap. Gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada ikatan-ikatan seperti itu, maka menurut saya itu adalah membaca Al-Quran dengan bin nazar, dengan membaca Al-Quran bolak-balik itu, karena dengan membaca Al-Quran maka banyak ya kita banyak menghimpun pahala. Dan kalau kita khatam Al-Quran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa setelah khatam Al-Quran itu adalah optimis diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu juga sahabat Utsman, walaupun sahabat Utsman itu adalah seorang yang hafal Quran. Tapi sahabat Utsman itu juga membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu ya bagus juga. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan lebih bagus melihat mushaf. Karena melihat mushaf itu ibadah, membacanya juga ibadah. Dan kalau membaca Al-Quran dengan melihat mushafnya itu relatif jarang salah. Jadi selama bulan Ramadan, bagi yang teman-teman yang tidak ada kaitan apapun dengan satu lembaga itu lebih bagus membaca Al-Quran sebanyak-banyak. Seperti Imam Syafi'i itu membaca kalau bulan Ramadan bacanya sampai satu hari satu malam itu 2 kali. Jadi selama bulan Ramadan itu menghatamkan sampai berapa? 60 kali. Luar biasa. Jadi ada ya kalau ada juga oleh imam ya. Ada seorang imam Asim itu membaca Al-Quran selama hidupnya itu sampai puluhan ribu kali. Itu luar biasa. Jadi sekali lagi kalau seandainya seorang itu sudah menghafalkan Al-Quran, sementara berada di satu institusi penghafalan Al-Quran, ya disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada pada institusi tersebut. Ya, kalau orang itu menghafalkan Al-Quran pada saat berpuasa, maka otak itu kan jalan. Ya. Kalau otak jalan biasanya berhangat. Pada saat otak itu jalan, maka akan mengambil sari-sari makanan yang ada pada diri seseorang. Dan biasanya akan cepat lemah. Gitu. Ya. Dengan pandangan saya, daripada begitu, lebih baik kita baca sejarah dan baca Al-Quran Al-Karim dengan melihat. Lalu sahabat Ibnu Abbas juga begitu. Saya utamakan membaca Al-Quran daripada berpuasa. Kalau berpuasa itu ya lemas. Baca Al-Quran itu kan kita dapat baca Al-Quran. Ya, kita bisa terus membaca Al-Quran. Jadi tergantung dari suasananya ya. Ya, demikian. Oh, baik. Oke, semoga bisa menjawab ya dari Ferdi untuk Pinang. Lalu ada pertanyaan selanjutnya juga Ustaz dari Sidoarjo, dari saudari kita Anissa Dania. Bagaimana cara meringankan diri untuk baca-baca ayat Al-Quran yang disunahkan sebelum tidur, seperti Al-Mulk, Al-Waqi'ah, atau Al-Kahfi? Jazakallahu khairan. Ya, doa karangan saya sendiri ya, mau nggak kira-kira? Doa karangan saya sendiri. Jadi sebelumnya tidur,
Perlu membaca Allahumma paksa. Allahumma paksa. Jadi paksa. Dipaksa. Harus konsekuen dengan begitu. Awalnya memang susah. Tapi kalau sudah terbiasa, maka insya Allah. Ya. Nabi itu seperti tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Dengan pertama dengan niat bahwa Nabi itu melakukan hal itu. Berarti kita mengikuti sunnah Nabi. Dengan membaca surah Al-Mulk, kita akan terjaga dari siksa kubur. Jadi keuntungannya kita bayangkan. Dengan baca surat Al-Mulk yang terdiri dari 30 ayat itu, kita mengawal tidur kita itu dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Banyak hikmahnya ya. Banyak hikmah. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'a ar-rahman faman yushirul kafirin. Qul war-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Ya seperti itu aja. Ta'lamuna min fi dhalalin. Qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghawran faman yushirul Allah Rabbul Alamin. Ya, terus doa-doa yang lain. Ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahmatan ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta bi kalami bismika rabbi wa ba'du jambi wa wa inna rahman wa inna ahfadha ma tahfadhu bihi barika salihin. Itu sudah lah. Itu insyaallah kita bisa mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Ya, demikian. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa. Jadi kurang lebih begitu ya, Anissa dan ya. Jadi dipaksa gitu. Dipaksa dan semoga nanti ke depannya bisa terus istiqomah. Kurang lebih begitu. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Ustaz dari Anonymous. Bagaimana tips untuk bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran saat rutinitas sehari-hari selalu padat? Ya, jadi ada satu syair di dalam Syatibi, wa khairu jalisin, ya, khairu jalisin di zaman kitabu, atau bahwa sebaik-baiknya al-mushaf itu adalah teman duduk yang paling bagus. Nah, jadi yang penting itu proses sebelumnya itu kita harus punya mindsetnya. Mindsetnya itu apa? Nah, kita itu kan kalau bersama dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan selalu mendapatkan rahmat, kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pahala. Hal-hal yang semacam itu sudah ada pada diri kita, sehingga kita lama-kelamaan akan mencintai. Nah, kalau orang mencintai itu kan mau berkorban. Kalau sudah berkorban, maka akan muncul itu keberkahan daripada Al-Quran. Jadi bayangkan terlebih dahulu, ya, andil Al-Quran dalam penyelamatan manusia. Jadi bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan cahaya, memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Hal-hal yang semacam itu ya harus kita tanamkan pada diri kita. Kalau sudah kita tertanamkan seperti itu, maka apapun yang kita lakukan dengan berinteraksi dengan Al-Quran itu akhirnya menjadi apa? Menjadi mudah. Jadi kuncinya adalah keikhlasan kita. Orang yang ikhlas itu apa yang kita pikul akhirnya menjadi benar. Dan tidak akan orang itu kecewa ya, dengan ikhlas itu. Dengan ikhlas itu kita mempunyai sifat menerima dan kita tidak pernah mengeluh ya apapun yang terjadi pada diri kita. Jadi dengan mindset yang seperti itulah kita bangun pada diri kita sendiri. Ya, kita misalnya, Masya Allah itu kan sayang betul sama saya itu. Kok saya kok bisa diperkenalkan dengan Al-Quran? Apa maksud Allah itu memperkenalkan Al-Quran? Pasti itu adalah merupakan sesuatu kebaikan, hikmahnya. Oleh karena itulah
ya saya akan berusaha untuk mencintai Al-Quran, berkorban untuk Al-Quran, berkhidmat untuk Al-Quran. Mungkin ibadah saya mungkin kurang begitu maksimal ya, kata Pak Mus. Tapi paling tidak amalan yang akan saya bawa setelah mati itu adalah berupa cinta. Itu cinta. Kata Nabi sendiri, almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi apa namanya itu? Kalau orang cinta, ada satu riwayat itu begini dalam hadis yang sahih. Ada seorang sahabat yang kalau jadi imam selalu membaca surah Al-Ikhlas. Setelah membaca Fatihah, lebih dahulu baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus anda. Setiap kali dia selesai membaca Fatihah, dia membaca surah Al-Ikhlas, kemudian baru surah. Sehingga para teman-temannya sahabat yang lain mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi memanggil sahabat yang selalu membaca surah. Memang apa yang menyebabkan kamu selalu membaca surah? Kata dia, ya Allah, aku mencintai surah ini. Aku mencintai surah. Oleh karena itu saya ingin selalu membacanya. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itulah yang menyebabkan kamu itu masuk surga. Sebab cinta yang dibuktikan melalui pembacaan. Jadi kalau seandainya kita cinta kepada Al-Quran, itu merupakan satu modal. Akan lebih bagus lagi sambil cinta, ada buktinya yaitu berupa kita membaca Al-Quran terus menerus. Makanya misalnya yang doa untuk supaya kita cinta kepada Al-Quran, Allah marzuqni hubbaka. Ya Allah, berikanlah aku anugerahmu supaya aku bisa mencintai. Wa hubba nabiyyika, dan cinta kepada nabi-Nya. Wa hubba kitabika, dan mencintai kitab suci. Wa hubbu man yuhibbuka, hubba man yuhibbuka, mencintai orang yang mencintai. Wa hubba amalin yuqarribuni ila, dan mencintai segala amal yang bisa mendekatkan seseorang padamu ya Allah. Allah berzuhni hubbak wa hubba nabi wa hubba kitabik wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila. Itu seperti itu yang kita perkara terus apakah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia juga apa, ya Allah berikanlah aku anugerahmu maka supaya aku bisa mencintai Nabi Muhammad, mencintai kitab suci, mencintai orang yang mencintai amalan-amalan yang bisa menyebabkan mencintai. Ya seperti itu, kenapa asal ikhlas ya, atau juga dengan perenungan, dengan khusyuk dan lain sebagainya. Ya demikian. Baik, kurang lebih begitu ya. Jadi kurang lebih kita harus menanamkan mindset bagaimana nanti Al-Quran sebagai penolong kita di akhir kelak, sehingga kita semoga diberikan keikhlasan dan rasa cinta kepada Al-Quran sendiri. Kurang lebih begitu. Namun ada satu pertanyaan lagi Ustaz, ini nyempil pertanyaannya. Ini insya Allah akan jadi pertanyaan terakhir nanti sebelum menuju ke acara berikutnya. Jadi kurang lebih begini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika futur atau lemah iman mendatangi kita? Kalau udah futur, rasanya baca Quran tuh berat banget Ustaz. Jadi solusinya gimana? Bagaimana Ustaz? Ya, jadi kenapa yang menyebabkan futur itu seperti apa? Ya, jadi ya diselang-selingi dengan membaca yang lain. Membaca yang tadinya kok begini sekali ya, maka kita perlu membacakan wirid-wirid ya, yang bisa menggugah kembali ya, yaitu
Kenapa kok jadi futur? Berarti apakah mungkin ada kesalahan pada diri kita? Makanya perlu kita membaca istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا. Membaca istighfar, ya. Siapa orangnya yang selalu membaca istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi segala kehidupannya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum. Dan masih banyak lagi. Jadi yang penting kita meminta ampunan dari Allah melalui membaca istighfar. Insya Allah dan terus-menerus seperti itu kehangatan spiritual pada diri kita akhirnya muncul. Ya, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Baik, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman. Selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikuatkan kembali iman kita seperti semula. Alhamdulillah, usai sudah pertanyaan yang disampaikan dari teman-teman pada kajian kali ini, Ustaz. Semoga kita bisa selalu istiqomah, selalu lebih semangat dan lebih mencintai untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Khususnya pada bulan Ramadan ini, semoga kita bisa memaksimalkan momentum pada bulan ini semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lalu sebelum ditutup, saya akan coba sedikit menyampaikan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Ustaz Asin. Di antaranya yaitu dalam hidup ini yang paling esensial adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada selanjutnya kita perlu mengenal Allah sehingga kita bisa fokus beribadah kepada Allah. Lalu 3 hal yang perlu ditadaburi. Yang pertama yaitu bumi, kenapa terjadi pergantian siang dan malam dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada roh atau diri kita, bagaimana kerja otak dan tubuh manusia. Lalu yang ketiga ada langit-langit atau benda-benda langit, dari mana matahari, panas matahari dan lain sebagainya. Sehingga kita lebih mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Kurang lebih begitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai poin-poin yang tadi telah disampaikan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, usai sudah akhirnya acara kajian pada malam yang berbahagia ini, insya Allah. Semoga kita terus senantiasa diberikan keistiqomahan dan kekuatan untuk terus bersemangat, berinteraksi, belajar, dan mengajar Al-Quran. Lalu selanjutnya adalah menutup kajian, tapi setelah menutup kajian kita akan ada pembukaan program Qiraah Ramadan Academy. Tapi untuk menutup kajian ini kami mohon kepada Ustaz Asin untuk menyampaikan doa untuk menutup kajiannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal-amal kami. Terimalah apa yang telah kami lakukan dalam rangka beribadah kepada ya Allah. Berikanlah kami taufik dan inayah supaya kami bisa terus berinteraksi dengan kalam-Mu Al-Quran Karim. Ya Allah, bentar lagi kami semua akan memasuki bulan Ramadan, bulan di mana Engkau menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu berikanlah kami kekuatan, taufik dan inayah supaya kami semua bisa terus berinteraksi dengan kalam, melalui pembacaan terhadap kalam-Mu
Al-Quran Al-Karim. Ya Allah, kami adalah makhluk yang hina di hadapan-Mu. Berikanlah kami kemuliaan dengan sifat kemuliaan yang ada pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami semua adalah orang-orang yang lemah, sementara Engkau adalah zat yang demikian kuat, demikian perkasa, demikian yang kokoh. Maka berikanlah kami kekuatan dari sifat kekokohan-Mu, sifat kekuatan yang ada pada Engkau, ya Allah, supaya kami bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan bahagia. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi orang-orang yang sholihin, orang yang zakiri, orang yang syakiri, orang yang sabri, orang yang selalu ingat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berusaha agar supaya bisa berkhidmat kepada kalam-Mu melalui apa yang telah kami rintis untuk bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang ingin berinteraksi dengan-Mu melalui kalam-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sudah acara kajian pada malam hari ini. Semoga bisa semoga bisa kita mengamalkan apa yang dibicarakan pada malam hari ini. Lalu untuk selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Asin untuk membuka acara Qiraah Ramadan Academy. Jadi alhamdulillah insya Allah pada bulan Ramadan ini Qiraah akan mengadakan program tahsin secara online pada hari Sabtu dan Ahad. Lalu juga ada program hataman One Day One Juz. Dan insya Allah target kita, insya Allah pesertanya bisa hatam minimal 1 kali dalam bulan Ramadan kali ini. Dimohon kepada Ustadz Asin untuk membukanya. Baiklah, dengan mari kita membaca Al-Fatihah bersama. Sebelum saya buka acara Al-Quran Akademik. Apa namanya itu? Program Al-Quran Qiraah Ramadan Academy. Qiraah Ramadan Akademik. Okay. Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dengan tujuan supaya program ini bisa lancar dan sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, dengan pembacaan surah Fatihah ini saya nyatakan program Quran Ramadan Akademik saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakumullah Ustadz Hasin yang telah membuka program Qiraah Ramadan Academy. Untuk itu selanjutnya adalah acara briefing. Jadi kepada Ustadz Hasin, jika ada keperluan selanjutnya bisa. Mohon maaf Ustadz, tapi sebelumnya kami ingin melakukan dokumentasi terlebih dahulu Ustadz. Ya, jadi untuk berfoto dulu Ustadz, biar ada dokumentasi pada teman-teman. Bagi teman-teman silahkan dibuka videonya, kita akan mengambil